Kasus ED, seorang ayah yang diduga membunuh pelaku kekerasan seksual terhadap anaknya, menyita perhatian publik pemirsa. Apalagi setelah muncul pertanyaan yang dilematis. Apakah alasan pembelaan dan guncangan jiwa ini bisa menjadi faktor pemaaf? Apalagi dengan sudah berlakunya KUHP baru. Pertanyaan yang juga muncul adalah apakah pelaku ini bisa bebas dari jerat pidana? Kami ajak Anda untuk melihat selengkapnya pemirsa bagaimana kronologi dari kasus ini. Pertama pemirsa, kita lihat bahwa kasus pembunuhan sebetulnya dipicu dari adanya salah satu kasus sebelumnya, yaitu pencabulan yang menimpa seorang anak perempuan berusia 17 tahun inisial NB. Ia diduga mendapatkan perlakuan tidak pantas hingga kekerasan seksual bahkan sejak tahun 2022 oleh seorang pelaku berinisial F. F adalah pria berusia 38 tahun. Informasi yang beredar pemirsa bahwa pelaku dan korban ini memiliki kekerabatan keluarga atau NB ini sebetulnya dititipkan oleh orang tuanya untuk dijaga oleh F. Nah, keluarga korban pencabulan pun atau keluarga NB ini melaporkan terduga pelaku F ke polisi. Tepatnya adalah pada tanggal 23 September 2025. Namun sehari berselang, tepatnya tanggal 24 September 2025, F justru ditemukan dalam kondisi kritis dengan luka tusukan. Ia sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Polisi pun melakukan serangkaian penyelidikan dan pada November 2025 lalu pemirsa, tepatnya tanggal 14 November, polisi menangkap ED, terduga pelaku pembunuh F yang juga merupakan ayah dari NB, sang korban pencabulan. ED ditangkap di rumahnya di Korong Kampung Piliang Kenagarian, Batanggasan, Pariaman, Sumatera Barat. ED pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ia dikenakan pasal pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Ini ancaman hukumannya pemirsa adalah maksimal hukuman seumur hidup penjara atau hukuman mati. Nah, dalam menentukan status hukum ini pemirsa, penyidik juga telah memeriksa dan sejumlah alat bukti dan juga saksi untuk memenuhi kecukupan alat bukti, yaitu minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seorang tersangka. Nah, kemudian pasal yang dikenakan inilah pemirsa, ancaman maksimal hukuman mati ini pun memicu adanya perdebatan, terutama datang dari Ketua Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman. Habib menyoroti kondisi pelaku ED yang mengalami guncangan jiwa terkait dengan kasus pencabulan yang terjadi atau menimpa putrinya, bahkan ini dia katakan bertahun-tahun, dugaannya sejak tahun 2022, dan selain itu juga ada kondisi ingin membela anaknya begitu. Nah, menurut Habib, pertimbangan itu membuat ED seharusnya tidak bisa dihukum seumur hidup, apalagi dihukum mati. Nah, dasar dari argumentasi ini telah menggunakan payung KUHP baru yang saat ini sudah berlaku. Kita lihat pasal apa yang dimaksud pemirsa di dalamnya, yakni adalah pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, di mana pasal ini pemirsa menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum ini tidak dipidana. Nah, Habibur Rahman juga merujuk pemirsa pada pasal 54 KUHP tentang penjatuhan hukuman yang harus mempertimbangkan motif, tujuan pidana dan juga sikap batin pelaku tindak pidana. Kita simak pemirsa pernyataan selengkapnya berikut ini. Hukuman mati atau seumur hidup terhadap Pak ED dan Pak ED harus mendapatkan keadilan. Komisi 3 menyerukan perlakuan yang adil terhadap Pak ED, seorang ayah yang membunuh F, pelaku kekerasan seksual kepada anaknya di Pariaman, Sumatera Barat. Kami sangat berempati pada Pak ED. Walaupun perbuatan membunuh tidak dapat dibenarkan, tapi harus juga didalami situasi yang menyebabkan Pak ED melakukan pembunuhan, yaitu situasi yang terguncang mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual selama bertahun-tahun oleh F. Bahkan jika nanti terbukti Pak ED melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat, maka berdasarkan pasal 43 KUHP baru,
terhadap Pak Ede tidak dapat dikenakan pidana. Setidaknya terhadap Pak Ede tidak dapat dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup sebagaimana banyak digosipkan, dirumorkan. Karena berdasarkan pasal 54 KUHP, dalam penjatuhan hukuman harus dipertimbangkan motif dan tujuan pidana dan sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, Pak Ede memang melakukan pembunuhan karena sakit hatinya dan rasa cintanya kepada anak perempuannya. Jadi hukum itu harus ditegakkan dengan rasa keadilan. Komisi 3 DPR RI akan terus melakukan pengawalan dan memantau berjalannya pemeriksaan dalam perkara Pak Ede ini. Semoga Pak Ede mendapatkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pernyataan tadi pemirsa yang memang perlu ditekankan terkait dengan alasan pemaaf ini memang bukan berarti membenarkan adanya upaya ataupun tindakan pembunuhan. Itu menjadi salah satu tindak pidana memang, tetapi perlu adanya pertimbangan oleh hakim nanti di dalam persidangan ataupun dalam proses penuntutan terkait dengan motif dari seorang pelaku pidana. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.